Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan hasil makalah kami yang berjudul Penelitian Fenomenologi. Baik, yang pertama adalah fenomenologi menurut para ahli. Yang pertama adalah fenomenologi menurut Hassler, yakni berdasarkan pada premis bahwa realitas dunia yang terdiri dari atas benda-benda atau peristiwa merupakan fenomena yang dapat dirasakan. Lalu ada fenomenologi menurut Peter. Nah, ini adalah jenis sosiologi yang berasal dari filsafat fenomenologi. Studi ini dilakukan dengan mengabaikan penilaian-penilaian tentang struktur sosial, yaitu dengan tidak membuat asumsi tentang eksistensi atau kekuatan sebab akibat dari struktur sosial. Jadi, yang dimaksud dengan penelitian fenomenologi itu adalah riset yang memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi pengalaman atau persepsi sensorik yang berbeda dengan persepsi abstrak dari topik penelitian tentang fenomena yang diteliti serta pembentukan pemahaman berdasarkan pengalaman dan persepsi ini. Terdapat 4 cara, yaitu manusia dan menjelaskan tentang alam. Nah, yang pertama yaitu menggunakan metode keteguhan, yaitu cara pandang seseorang dalam mempertahankan suatu pendapat, karena pendapat tersebut sudah lama diyakini. Dan yang kedua adalah metode otoritas, yaitu kebenaran sebuah pernyataan yang dibuktikan dengan merujuk pada pernyataan orang-orang yang dianggap ahli di bidang tersebut. Yang ketiga adalah metode intuisi, yaitu sebuah pendapat yang dibuktikan bahwa keyakinannya sudah benar apa adanya dan tidak perlu dibuktikan melalui metode apapun. Lalu yang keempat adalah metode ilmiah, yaitu sebuah pendapat yang kebenarannya dibuktikan dengan secara ilmiah melalui pengamatan terhadap objek kajian. Selanjutnya adalah konsep penelitian eksperimental. Di sini terdapat beberapa bentuk desain eksperimen yang digunakan dalam penelitian. Nah, yang pertama ini adalah dikatakan experimental design karena desain ini belum merupakan eksperimen yang sungguh-sungguh, karena masih terdapat variabel ekstra yang ikut terpengaruh terhadap pembentukannya. Jadi, hasil eksperimen yang merupakan variabel itu tidak semata-mata dipengaruhi oleh variabel bebas. Hal ini dapat terjadi karena tidak adanya variabel kontrol dan sampel tidak dipilih secara random. Nah, yang kedua ini, kalau pada one shot case study tidak ada pretest, maka pada desain ini terdapat pretest sebelum diberi perlakuan. Dengan demikian, hasil perlakuan dapat diketahui lebih akurat, karena dapat membandingkan dengan keadaan sebelum diberi perlakuan. Desain ini menempuh 3 langkah. Yang pertama itu adalah memberikan pretest untuk mengukur variabel terikat sebelum perlakuan dilakukan. Yang kedua, memberikan perlakuan eksperimen pada objek. Yang ketiga, memberikan tes lagi untuk mengukur variabel terikat setelah perlakuan. Nah, begitu. Lalu yang ketiga ini, pada desain ini terdapat suatu kelompok yang digunakan untuk penelitian, tetapi dibagi menjadi 2, yaitu setengah kelompok untuk eksperimen dan yang setengah lagi untuk kontrol. Lalu yang terakhir ini adalah true experimental design. Kenapa dikatakan true experimental? Karena dalam desain ini peneliti dapat mengontrol semua variabel ekstra yang mempengaruhi jalannya eksperimen tersebut. Dengan demikian, validitas internal dapat menjadi tinggi. Nah, ciri utama dari true experimental adalah sampel yang digunakan untuk eksperimen maupun sebagai kelompok kontrol diambil secara random dari populasi tertentu. Nah, jadi ciri utamanya adalah adanya kelompok kontrol dan sampel dipilih secara teknik menemukan masalah pada fenomenologi. Penelitian fenomenologi tidak hanya menghasilkan suatu deskripsi mengenai fenomena yang dipelajari, sebagaimana asing diperkirakan, tidak juga bermaksud menenangkan hakikat fisiologis dari fenomena itu. Sebab penelitian fenomenologi bukanlah deskripsif atau formatif belaka. Adapun metodologi yang mendasari fenomenologi mencakup 4 tahap. Yang pertama, breaking. Breaking ini adalah suatu proses di mana peneliti mengidentifikasi dengan menunda setiap keyakinan dan opini yang sudah terbentuk sebelumnya tentang fenomena yang sedang diteliti. Dalam hal ini, seorang peneliti akan diberi waktu ataupun peluang untuk berusaha kembali sesubjektif mungkin dalam menghadapi data tertentu. Yang kedua yaitu intuition.
Dalam tahap ini peneliti harus tetap terbuka untuk mengaitkan makna-makna fenomena tertentu dengan orang-orang yang telah mengalaminya. Institusi mengharuskan peneliti untuk tetap kreatif dalam berhadapan dengan data yang sangat bervariasi. Yang ketiga, ada analisis. Tahap ini akan melibatkan proses pendalaman data. Maksudnya bahwa peneliti diharuskan untuk mengalami kehidupan dengan data yang akan dideskripsikan demi memperkaya esensi pengalaman tertentu yang bermunculan. Yang keempat, ada describing, yakni menggambarkan. Pada tahap ini, peneliti akan memulai memahami dan dapat mendeskripsikan fenomena menjadi fenomenon. Fenomenon ini ialah fenomena yang sudah terjadi. Nah, langkah ini bertujuan untuk metodologi adalah sesuatu yang lebih mendasar dari sekedar metode. Metodologi menyediakan dasar psikologis untuk metode, mengomunikasikan secara tertulis maupun lisan dengan menawarkan suatu solusi yang berbeda. Nah, ada yang keenam yaitu data pada penelitian fenomenologi. Pengumpulan data dengan observasi mengemukakan bahwa observasi ini merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis. Pengumpulan data dengan wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar ide atau informasi melalui tanya jawab, sehingga dapat mengkonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu. Adapun langkah-langkah wawancara, yang pertama menempatkan kepada siapa wawancara ini akan dilaksanakan. Yang kedua, menyiapkan pokok-pokok masalah yang akan menjadi bahan pembicaraan. Yang ketiga, mengawali atau membuka alur wawancara. Yang keempat, melangsungkan alur wawancara. Yang kelima, mengonfirmasikan ikhtisar hasil wawancara. Yang keenam, menulis hasil wawancara ke dalam catatan. Yang ketujuh, mengidentifikasi tindak lanjut hasil wawancara yang telah diperoleh. Pengumpulan data dengan kuesioner angket atau teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau dilakukan tertulis kepada responden untuk dijawab. Pengumpulan data dengan dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumentasi bisa berbentuk tulisan, gambar atau karya-karya momentual atau momentum dari seseorang. Data dengan triangulasi yaitu teknik pengumpulan data yang diartikan sebagai teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber yang telah ditentukan. Materi selanjutnya akan Variabel bebas yang dimanipulasi adalah tindakan yang dilakukan oleh peneliti atas dasar pertimbangan ilmiah. B. Variabel lain yang berpengaruh dikontrol agar tetap konstan. C. Observasi langsung oleh peneliti. Tujuan ini adalah untuk melihat dan mencatat segala fenomena yang muncul yang menyebabkan adanya perbedaan di antara grup. 4. Prosedur atau desain peneliti eksperimen. Ada beberapa. Yang pertama adalah free eksperimental. Karena desain ini belum merupakan desain sesungguh-sungguhnya. Hal ini dikarenakan tidak adanya variabel kontrol dan sampel tidak dipilih secara random. Yang kedua adalah true eksperimental. Disebut sebagai true experiments karena dalam desain ini peneliti dapat mengontrol semua variabel luar yang mempengaruhi jalannya eksperimen. Jadi validitas internal atau kualitas pelaksanaan rancangan penelitian menjadi tinggi. Faktual design merupakan modifikasi dari desain true eksperimental, yaitu dengan memperhatikan kemudian adanya variabel moderator yang mempengaruhi perlakuan terhadap hasil. Semua grup dipilih secara random, kemudian diberi protes. Yang keempat, quest eksperimental. Quest experiments disebut juga dengan eksperimen pura-pura. Bentuk desain ini merupakan pengembangan dari true eksperimental, desain yang sulit dilaksanakan. 7. Teknik penentuan informan pada fenomenologi. Informan atau narasumber penelitian adalah seseorang yang memiliki informasi atau data banyak mengenai objek yang sedang diteliti. Informan dalam penelitian ini berasal dari wawancara langsung yang disebut sebagai narasumber. Di sini peneliti mengambil informan yang menjadi sumber informasi yang mengetahui tentang penelitian yang sedang diteliti, dengan mempertimbangkan bahwa mereka yang paling mengetahui informasi yang dibutuhkan oleh peneliti. Pemilihan informan dalam penelitian ini diperoleh dengan melakukan kegiatan wawancara. 8. Teknik analisis data pada penelitian fenomenologi. Penelitian menurut analisis datanya dibedakan menjadi penelitian kuantitatif, kualitatif. Penelitian kuantitatif adalah penelitian di mana analisis datanya menggunakan uji statistik.
Sedangkan penelitian kualitatif adalah penelitian yang analisis datanya tidak menggunakan analisis statistik, tetapi analisis deskriptif. Penelitian fenomenologi adalah studi tentang pengalaman hidup seseorang atau metode untuk mempelajari bagaimana individu secara subjektif